Setelah selesai membaca mantra-mantra, lalu Mbah menginstruksikan kami berdua untuk buka baju. Saya sih masih sedikit malu risih, tapi gimana lagi? Tapi mbaknya ini udah hilang rasa malunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Ini berdasarkan kisah nyata yang saya alami. Pengalaman saya pernah melakukan pesugihan air mani di tahun 2018. Dulu tahu, segitu saya masih berkecimpung di usaha kayu potongan, di kampung-kampung. Lalu saya buat kerajinan moibel kecil-kecilan, seperti kursi lemari, semua saya mulai sendiri. Akhirnya, dibantu beberapa tukang. Produksi jalan lancar, sampai 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Produksinya lancar, tapi barang saya ndak laku. Lama-lama semakin nombok. Saya sampai bingung gimana solusinya. Memang sih, di luaran sana juga banyak saingan-saingan usaha seperti saya. Tapi mereka desainnya lebih bagus dari saya. Saya terlalu sederhana desainnya. Mereka saingan saya juga mulai mendatangkan mebel Jepara, banyak ukiran dan lebih bagus. Harga terjangkau, ya saya kalah segalanya. Akhirnya, ya nombok dong saya. Untuk mempertahankan usaha saya satu-satunya, akhirnya saya pinjam ke bank senilai 700 juta dengan target saya mengembangkan usaha supaya bisa mendatangkan mebel Jeparaan. Sehingga mebel saya ndak dipandang sebelah mata sama saingan-saingan yang ada. Akhirnya pinjaman bank saya disetujui. 700 juta cair. Saya mulailah pesan mebel Jeparaan yang setengah jadi. Saya finish sendiri di rumah saya dengan tukang-tukang saya. Jadi pekerjaan tukang saya lebih ringan, lebih mudah, kan tinggal poles vernis saja. Dan hal tersebut berjalan sampai 2 bulan, 4 bulan, tapi masalah lama tetap terjadi. Barang tersebut juga tidak ada yang laku, tidak ada barang yang keluar. Ngedroplah otak saya. Bayar ke bank harus jalan terus, uang habis buat kulakan mebel dan operasional. Dan akhirnya masalah pun mulai muncul di situ. Untuk menutup angsuran bank dan operasional tukang, saya pinjam ke saudara-saudara, ke tetangga, ke teman. Angsuran bank sampai nunggak-nunggak. Dengan adanya itu, saya sudah tidak fokus kerja atau berinovasi dalam pekerjaan. Tiap harinya hanya bingung cari utangan dan utangan untuk menutup angsuran. Lama-kelamaan, sampai 1 tahun, di bank, saya sudah nunggak 3, saya bingung stres. Saya keliling ke teman-teman, mencari solusi, mencari informasi, apapun, peluang apapun, untuk mendapat uang cepat. Dari berkelilingnya saya ke teman-teman saya dalam mencari solusi uang cepat, dan saya posisi yang bingung, ndak karu-karuan. Akhirnya, salah satu teman saya memberi solusi. Katanya, jika ingin usahamu berkembang bagus, berkembang dengan cepat, laris. Dia mengarahkan saya ke seseorang, namanya Mbah Nan. Kebetulan Mbah Nan ini rumahnya di Banyuwangi, jadi dekat dengan saya. Makanya saya cukup tertarik untuk ke Mbah Nan. Saya tidak menyia-nyiakan waktu. Keesokan harinya saya langsung mengajak teman saya si Syahrul untuk ke rumah Mbah Nan. Sesampai di rumah yang dimaksud, rumahnya Mbah Nan, saya mengetuk pintu, ucap salam. Assalamualaikum. Dari dalam ada jawaban, Waalaikumsalam. Mbah Nan membukakan pintu. Ternyata di dalam sudah banyak orang. Jadi di sisi lain Mbah Nan ini juga melayani pengobatan, mengobati orang-orang sakit, orang sawanen, ketempelan, juga termasuk orang seperti saya, yaitu orang yang kesusahan dan kebingungan tentang hutang dan ekonomi. Saya sampai ke tempat Mbah Nan ini, karena saya cerita tentang keluhan saya ke Syahrul, cerita mengenai ekonomi saya, usaha saya yang enggak jalan, malah cenderung bangkrut, hutang bank menumpuk sehingga masalah saya semakin runyam.
Sehingga si Syahrul ini ngasih saran untuk mengikuti pesugihan ini, karena tidak ada tumbal katanya. Sehingga saya menjadi tertarik. Dan juga kondisi ekonomi saya yang sudah ndak karu-karuan. Jadi saya berpikir harus mencari duit instan cepat.